Peran PDRI sebagai penjaga eksistensi Republik Indonesia. Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno telah membuat mandat kepada Syafruddin Prawira Negara yang ketika itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Soekarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatera mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 19 Desember 1948. PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintahan RI. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya. Untuk mempercepat penyelesaian konflik ini, maka oleh DKPBB dibentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN. UNCI ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. Ketika Presiden, Wakil Presiden dan pembesar-pembesar Republik di Tawan Belanda di Bangka, delegasi BFO atau Bijzonder Federal Overleg mengunjungi mereka dan mengadakan perundingan. UNCI mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Republik Belanda dan BFO telah mencapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB. UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan dan pemulihan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia di Indonesia. Tetap memimpin gerilya. Kalau para pemimpin pemerintahan seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa menteri ditangkap Belanda, Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit hanya dengan satu paru-paru justru tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul dengan melewati beberapa kecamatan menuju Prasimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru itu, Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang harus memimpin pasukan, memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri, lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan Wakil Presiden dengan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta. Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1.000 km. Waktu gerilya mencapai 6 bulan dengan penuh derita, lapar dan dahaga, Sudirman tidak lagi memikirkan harta, jiwa dan raganya, semua dikorbankan demi tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Sekalipun dalam keadaan sakit, Sudirman terus memberi semangat kepada anak buahnya untuk berjuang melawan kelicikan Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949. Pada saat para pemimpin ditangkap, Panglima TNI Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Beliau dan pasukannya segera meninggalkan kota dan mengatur siasat. Pihak Belanda ternyata tidak mau segera menerima resolusi DKPBB tanggal 28 Januari 1949. Belanda masih mengakui bahwa RI sebenarnya tinggal nama. RI sudah tidak ada, yang ada hanyalah para pengacau. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwana IX lewat radio menangkap berita luar negeri tentang rencana DKPBB yang akan mengadakan sidang lagi pada bulan Maret 1949 untuk membahas perkembangan di Indonesia. Sri Sultan berkirim surat kepada Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Sudirman minta agar Sri Sultan membahasnya dengan Komandan TNI setempat yakni Letkol Soeharto. Segera penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta dijadwalkan tanggal 1 Maret 1949 dini hari. Pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari, sekitar pukul 6, sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Selama 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12 siang, Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Gombong dan Magelang, dapat memukul mundur para pejuang kita. Keberhasilan serangan umum itu kemudian disebarluaskan melalui RRI gerilya yang ada di Gunung Kidul. Berita ini dapat ditangkap oleh RRI di Sumatera, yaitu Radio Rimba Raya di Aceh, kemudian diteruskan ke luar negeri. Walaupun hanya sekitar 6 jam pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta,
Namun serangan ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia, terutama ke dunia internasional untuk membuktikan bahwa RI masih ada, tidak seperti yang diberikan oleh Belanda. Selain mengobarkan semangat, rakyat kembali juga menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih mempunyai kekuatan. Pada waktu itu di Yogyakarta ada beberapa wartawan asing yang peranannya sangat besar dalam menginformasikan keadaan Indonesia kepada dunia. Tujuan Roem-Royen. Serangan umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. RI dan TNI masih tetap ada. Namun, Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi DKPBB 28 Januari. Perundingan pun menjadi macet. Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas dan terus mendesak agar Belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 Januari. Amerika Serikat berhasil mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Persetujuan Roem-Royen antara lain sebagai berikut. A. Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat. B. Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta menyetujui RI sebagai bagian dari NES. Jogja kembali. Pada tanggal 29 Juni 1149, pasukan Belanda ditarik mundur ke luar Yogyakarta. Setelah itu TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Jogja kembali. Peristiwa Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Sejak awal 1949 ada 3 kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Kelompok pertama adalah kelompok Bangka. Kedua adalah kelompok PDRI yang dibawa pimpinan Mr. Sapriudin Prawira Negara. Kelompok ketiga adalah Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan Hamengkubuwono bertindak sebagai wakil Republik Indonesia karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda. Maka mempermudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kembalinya Jogja ke Republik Indonesia. Kelompok Bangka yang terdiri atas Soekarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali Mr. Roem yang harus menyelesaikan urusan sebagai ketua delegasi di UNCI masih tetap tinggal di Jakarta.